Masuk lagi dia. Udah nggak apa-apa. Dia mengeong. Takutnya dia di tengah. Ya udah. Mau masuk dia mau in frame. Udah. Aku nggak tahu. Udah nyala belum? Oh, ada. Ada ya. Oke. Oke. Langsung terikat ya. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam. Terima kasih sebelumnya Mas Adam udah mau meluangkan waktunya dan energinya untuk membantu saya dan teman-teman saya mengerjakan tugas ini, project podcast untuk kebutuhan tugas kuliah mata kuliah metodologi politik. Kami dapat tema terkait isu politik lingkungan. Makanya kita memilih Mas Adam sebagai narasumber. Nah, saya sebelumnya saya lihat di medsos Mas Adam tahun 2021 ya Mas lulus kuliah ya. Betul, aku 2021. Aku alumni hukum. Oh, hukum. Fakultas hukum. Terus kemudian 2021 mulai gabung dan kenal NGO gitu. Dan NGO pertama sebenarnya anti korupsi gitu ya. Tapi waktu pertama kali ngomongin anti korupsi itu anti korupsi di sektor sumber daya alam. Nah, jadinya kemudian jadi dekat dengan teman-teman yang aktif di lingkungan ya, lingkungan dan iklim gitu. Dan akhirnya sekarang ya terdampar di Madani. Berarti udah berapa lama Mas di Madani? Aku udah, ini mungkin besok tahun ketiga ya. Tahun ketiga. Oh ya, sebelumnya 2023. Sebelumnya aku penasaran Madani berkelanjutan ini dia fokusnya di bidang apa aja sih? Nah, sebenarnya Madani sendiri itu adalah manusia dan alam untuk Indonesia berkelanjutan. Itu secara filosofis ya. Dan fokusnya sebenarnya kita awalnya di iklim ya, penyelamatan bumi di masa mendatang gitu. Tapi kemudian karena variabel di iklim ini cukup luas, jadi kita terbagi dalam beberapa pekerjaan gitu. Nah, ada teman-teman yang bekerja khusus di sektor hutan, kemudian teman-teman yang bekerja di pembangunan berkelanjutan, terus di energi, tentu energi bersih gitu ya, energi bersih terbarukan, terus kemudian di perkebunan berkelanjutan. Nah, kenapa perkebunan berkelanjutan? Karena berangkat dari keresahan kita melihat bahwa komoditas perkebunan di Indonesia itu banyak mengekspansi lahan di hutan. Jadi kita masuk pada sektor itu. Tapi pada utamanya kita mendorong bahwa bumi di masa mendatang itu harus tetap layak huni, dan satu faktor yang paling penting untuk mewujudkan itu adalah iklim. Ya, jadi memang dan sekarang bulan November ya, ada COP di Brazil yang ngebahas soal gimana masa depan iklim bumi, seluruh negara berkumpul di sana. Nah, ini momennya juga ya untuk ngomongin masa depan iklim Indonesia, dan Madani tentu terlibat aktif untuk ngomongin itu. Jadi Madani kalau ditanya utamanya di apa, kita di sektor iklim, tapi kemudian jadi cukup luas gitu ya. Jadi gimana perkembangan ke depannya terutama selalu dikaitkan dengan dampaknya terhadap lingkungan ya, salah satunya tadi iklim. Betul. Nah, itu sebenarnya selaras dengan apa yang mau saya ulik dari Mas, yaitu terkait developmentalism, pembangunanisme, sebuah ideologi ya, ideologi untuk mencapai ya kemakmuran secara ekonomi ya melalui pembangunan dan hubungannya dengan isu-isu lingkungan. Nah, itu yang sebenarnya saya dasarnya yang pengen saya gali dari Mas. Cukup dalam ya. Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu Mas terkait itu. Kalau di Madani sendiri ngebaca ya, pada dasarnya memang sebenarnya nggak selalu vis-a-vis atau bertentangan gitu ya antara pembangunan dan lingkungan. Karena ini yang terbangun kan ya selama ini. Kalau kita melindungi lingkungan, otomatis menghambat investasi, menghambat pembangunan. Kalau kita menjaga lingkungan, otomatis akan berpengaruh pada penurunan tingkat ekonomi, baik itu makro atau utamanya makro ya kayaknya ya. Nah, itu yang berusaha kita coba cari jalan keluarnya bareng-bareng dengan banyak dialog, dengan banyak ngobrol dengan berbagai stakeholder dari swasta, private, masyarakat sipil terutama, kemudian masyarakat yang juga berada di tapak gitu ya. Nah, kita menghimpun masukan-masukan mereka, pandangan-pandangan mereka untuk kita jahit gitu, dan kemudian menemukan solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Masalah apa? Masalah bahwa selama ini tadi pembangunan itu seringkali
aku mungkin nggak serta-merta bilang abai gitu ya, tapi mungkin berdampak negatif terhadap lingkungan. Dan ini ada dan terjadi di banyak tempat. Ya, Nah, kerap kali luput ya. betul. Nah, itu tuh yang berusaha kita coba cari jalan keluarnya melalui berbagai dialog. Ya. Cuman saya itu berapa kali ngelihat Mm, sebuah kurva ya dari mm, pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri mm, dan dampaknya terhadap degradasi lingkungan. Nah, itu jadi kurvanya kan kita bisa ngelihat itu. Ketika pembangunan industri itu sedang digencar-gencarnya mm, akan selaras dengan dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. mm, Dan ketika sudah sampai di turning point tertentu, ketika apa yang dilakukan melalui pembangunan industri tadi sudah sampai di titik negara udah berhasil mendapatkan keuntungan, udah sampai turning point itu, biasanya degradasi lingkungannya, dampak kerusakan lingkungannya itu seperti mm, polusi misalkan, itu akan menurun. Itu terjadi di berbagai negara, terutama mm, negara berkembang yang menuju negara maju, seperti Tiongkok misalkan. mm, Nah, kemudian setelah itu menurun, analisanya banyak. Ada yang bilang karena ya tadi negara akhirnya udah mendapat keuntungan, ya. sehingga bisa membuat masyarakatnya lebih tercerahkan, lebih tinggi lagi awareness-nya terhadap isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Mm, Ada juga yang bilang misalkan karena China berusaha memindahkan pabrik-pabriknya ke berbagai negara lain seperti negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan lain sebagainya. Ya, mm, jadi mm. saya sering lihat itu kurva Yap. itu. Itu Mas ngelihatnya gimana? Ya, kalau sampai hari ini memang, apalagi itu tadi hasil penelitian juga ya. Jadi Iya, memang yang kita baca juga serupa gitu. Nah, terkhusus apa yang terjadi di Indonesia tentu disebabkan karena di Indonesia ini banyak mengandalkan industri ekstraktif gitu. oke. Misalnya Sumatera mengandalkan sawit gitu ya. Kemudian Kalimantan mengandalkan industri batu Batu bara. bara. Kemudian di tempat lain begitu pula gitu ya. Di tempat-tempat seperti Aceh gitu kan mengandalkan migas. Nah, itu adalah industri-industri yang memang pada angkanya gitu ya, secara statistik itu meningkatkan perekonomian satu daerah. Tapi memang industri ekstraktif ya mau nggak mau akan berdampak ke lingkungan karena dia Iya, memanfaatkan lahan secara luas. Nah, eh, kalau ditanya apakah kenyataannya memang begitu, ya kenyataannya memang begitu gitu. Dan tentu itu yang berusaha kita antisipasi di wilayah-wilayah yang masih bisa kita lindungi. Misalnya di Papua, di seluruh Papua ya, di seluruh pulau Papua kita mencoba untuk eh, bukan hanya Madani ya, tapi teman-teman masyarakat iya, sipil yang lain mencoba untuk melindungi Papua dari ekspansi besar-besaran gitu. Nah, misalnya di kita kita coba spesifik ya, misalnya ketika ngomongin hutan gitu, angka deforestasi sampai 2024 itu masih selalu tinggi. Misalnya di 2024 itu tercatat 206.000 hektar. Satu hektar itu kalau ke teman-teman kemarin dengar berita ya, Luna Maya membeli tanah tanah. 500 meter persegi. Itu kan Iya, kelihatan luas ya. iya, Nah, 500 meter persegi itu setengah hektar. iya, iya, Jadi satu hektar itu berarti kan luas ya. iya, Dan itu yang kalau kita tempelin ke hutan ada 206.000 hektar hutan yang hilang iya, dalam hanya kurun satu waktu tahun. Satu tahun itu di 2024. Di 2023 angkanya lebih rendah, cuman tetap tinggi ada di 180-an ribu hektar. Dan itu terus di angka segitu dalam kurun waktu setidaknya dari tahun 2000 ya. Itu deforestasi di kita memang selalu meningkat dan itu terjadi di wilayah-wilayah yang memang mengandalkan industri ekstraktif. ekstraktif. Nah, sekarang yang kemudian jadi sorotan kan misalnya industri yang sedang berkembang ya, nikel gitu. Mhm. Nah, nikel kan dipandang sebagai salah satu komoditas masa depan ya karena kepentingannya untuk mobil listrik, baterai, EV dan sebagainya gitu. Tapi ternyata dalam praktiknya dia justru mengekspansi lahan secara besar. Belum lagi ketika kita bicara industri hilirnya, yang mana ini yang selalu didorong nih sama sama Gibran, sama Bahlil gitu kan, Dan menteri-menteri hilirisasi gitu. lainnya. Iya, Nah, di sana justru malah tetap memakai batu bara sebagai salah satu ini ya pembangkit untuk mengolah nikel nikel. sehingga nikel itu bisa jadi barang setengah jadi untuk baterai. Nah, ini kan juga ngomongin pembangunan ya dalam Iya, secara dalam skala makro gitu ya. iya,
belum lagi ketika kita bicara pembangunan dalam konteks lain, misalnya proyek strategis nasional atau PSN yang sekarang mendorong adanya kemandirian pangan di level nasional gitu ya, dan ingin membuka lahan pertanian sebesar atau seluas 20 juta hektar. 20 juta hektar. Nah, mungkin tidak semuanya membuka hutan ya. Kita mencoba melihat secara objektif. Dari 20 juta hektar itu tidak semuanya membuka hutan. Tapi dari angka segitu tentu yang membuka hutan juga akan sangat besar gitu. Setidaknya dari penglihatan Madani ketutupan lahan itu kurang lebih ada 5 sampai 7 juta hektar dari angka itu yang masih berupa tutupan hutan. Nah, itu tadi itu besar banget tuh, 5 sampai 7 juta hektar itu bisa jadi satu provinsi Kalimantan tuh luasnya segitu gitu. Nah, kemudian di Merauke kemarin ada pelepasan lahan 400.000 hektar untuk dialihkan menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Nah, tentu hal seperti itu yang selalu kita lihat, dan itu selaras dengan apa yang tadi kamu sampaikan gitu ya, bahwa ketika kita bicara pembangunan, di satu sisi menyedihkannya ada bagian-bagian lain seperti di case lingkungan hidup, terus di pesisir, ini tadi kita belum bicara pesisir yang mendapatkan dampak negatif. Jadi saya sering mikir kadang, ya saya sepakat kadang-kadang dan ya ingin tentunya menikmati iklim yang sejuk dan nyaman ya agar hidup bisa terus berlanjut buat generasi sampai saya tua nanti dan ngelihat anak cucu saya bisa nikmatin alam segala macam. Cuman kadang saya ada ngerasa itu dilema itu ada di satu sisi. Kadang saya mikir kita butuh ini, dan sekarang jujur sangat terbantu terutama dari sektor pertambangan. Sedikit cerita mungkin, saya di Jakarta ini kuliah, saya lahir besar di Kalimantan Timur, di Kutai Timur lebih tepatnya. Iya, itu area pertambangan banyak sana. Ada PT Kaltim Primakol, Pama Persada dan lain sebagainya, perusahaan batubara terbesar di dunia. Jadi saya ngelihat secara langsung selama hampir 20 tahun gimana dampak tambang-tambang batubara ini terhadap masyarakat sekitar. Belum masih ada kekurangannya, tentu ada, cuman bagaimana mereka membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, program-program CSR perusahaan yang untuk membantu masyarakat itu saya ngelihat secara langsung. Dan kadang ketika saya baca-baca di medsos atau ngobrol sama teman-teman yang lahir besar di Jakarta, kemudian bicara soal isu lingkungan, saya senang teman-teman bicara soal itu. Cuman kadang ada fakta-fakta yang nggak sampai ke telinga mereka nih, bahwa ada hal-hal seperti itu loh yang perlu jadi pertimbangan ketika kita mau mencoba beralih ke nikel misalkan tadi. Nah, itu saya belum, jujur sampai sekarang tadi dari kita ngobrol-ngobrol, saya belum nemu gimana kira-kira untuk dilemanya ini kita harus merespon seperti apa. Apakah harus mencoba langsung meninggalkan itu, karena tentu kita beralih ke nikel akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru, cuman akan ada yang ditinggalkan di sana, akan ada kekosongan. Iya, Pak. Tapi BTW ini Kutai Timur ini atasnya Samarinda ya? Dari Samarinda itu kita harus perjalanan darat dulu lewat Bontang, baru baru ke Sangatta namanya, Sangatta ke arah Kaltara kan? Berarti. Iya, betul. Itu ya, aku kalau lihat di beberapa, aku agak kebalik ya antara Kutai sama Kutai Timur. Tapi aku lihat tuh setidaknya di Kutai atau Kutai Timur tuh kalau nggak salah di bagian timurnya dia batubara, timur ke tengah, terus baratnya tuh dia sawit ya. Kelapa sawit, betul. Sawit sampai tengah kan, iya, sampai sawit, Kalteng. karet, iya. Nah, ya. Tapi aku mungkin penasaran juga ya, karena kamu orang besar di sana kan. Iya. Kamu merasakan nggak pertumbuhan ekonomi itu? Merasakan, jujur saya merasakan. Cuman ketimpangannya juga terlihat jelas jadinya di mata saya, Mas. Ada kawasan, ya kayak di Jakarta, ada daerah-daerah misalkan seperti di Pik, seperti atau di Pondok Indah, kita compare sama daerah-daerah pemukiman dekat sungai, pinggiran sungai. Ya seperti di sana juga seperti itu. Ada kawasan-kawasan perumahan milik perusahaan misalkan, ya rasanya bukan di Indonesia lagi. Cuman kita geser 10-15 menit udah kampung lagi, sangat gitu menyedihkan. Cuman ya itu ada program-program perusahaan yang membantu, cuman belum mampu menjangkau semuanya. Jadi ya itu yang saya lihat selama ini sebenarnya. Tapi maksudnya aku tertarik dulu ya sebelum menjawab tadi. Ada keresahan nggak sih dari masyarakat di situ gitu? Keresahan tentu ada. Kadang-kadang ada
terutama lowongan pekerjaan. Perusahaan itu masih kerap kali merekrut pekerja-pekerja bukan dari masyarakat lokal. Ya kadang ada masyarakat-masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan, cuman ketika perusahaan di sana membuka rekrutmen, mengutamakan pekerja-pekerja dari luar daerah, bahkan luar negeri, dari China dan lain sebagainya. Ada pabrik semen itu, saya lupa, daerah Bengalon, saya lupa namanya, PT apa. Kemarin sempat mangkrap, Pak Bahlil 2 tahun lalu ke sana baru mulai gerak lagi tuh. Itu benar-benar pabrik semen itu yang kerja mayoritas orang Tiongkok. Sampai daerah kawasan sana Mas tuh, daerah Bengalon itu, pelang-pelang jalan itu bahasa Indonesia, nama gang tuh bawahnya bahasa Inggris, bawahnya lagi bahasa Mandarin, Mas. Di pelosok Kalimantan Timur sana ada nama-nama jalan pakai bahasa Mandarin, saking banyaknya. Ya jadi itu terutama dari rekrutmen pekerjaan, kemudian dari isu-isu, saya sering lihat itu dari dulu masalah lahan, tanah-tanah adat diambil perusahaan, atau tanah-tanah yang sertifikatnya jelas pun kadang-kadang ya negosiasi sama perusahaan itu, apalagi kadang-kadang semisal karyawan perusahaan nih tanahnya ada kandungan batu baranya, yang mau dibeli tuh sama perusahaan. Negosiasi, walaupun kadang pemilik tanah nih, karyawan perusahaan ngerasa harganya seharusnya nggak dihargain segini, diancam sama perusahaan ini, ya lobby-lobby khas perusahaan dengan karyawan, ya akhirnya dilepas. Ya hal-hal seperti itu masih kerap terjadi sih di sana. Iya. Nah, mungkin itu jadi gambaran gitu ya. Pertama-tama ketika kita menilai satu pertumbuhan daerah, itu emang jangan-jangan ya perhatian kita sendiri terhadap isu lingkungan itu masih kecil gitu. Misalnya, kalau ditanya gitu, aku tuh kalau liburan sering ke Kaltim, sering ke Samarinda. Nah, ada rumah keluarga di situ. Jadi kalau buka pintu agak keluar dikit itu udah ada tambang tuh di situ, batu bara. Udah ada bukaan gitu ya, ada ya tambangnya macam-macam sih, nggak cuma batu bara, ada galian C juga. Yang aku rasakan adalah kalau mandi terus ya pokoknya menggunakan air lah ya di situ, itu jelek banget kualitasnya. Jadi kayak itu kalau kita taruh di ember gitu terus kita pakai, nah itu kalau airnya mau habis tuh kelihatan Tanahnya tanahnya. ngendap lumpur gitu ya. Itu kan yang kemudian nggak kita rasain ya, syukurnya yang di Jakarta Betul gitu. sekali. Terus udara itu kalau keluar terus ya sebenarnya di Jakarta juga gitu, cuman agak masih lebih manusiawi ya. Kita paling kena debu kendaraan itu, tapi di sana bukan cuma debu ya, kerikil gitu. Kerikil tuh bisa masuk ke mata gitu-gitu. Nah terus banjir. Kalau misalnya jalan ke kota dikit, yang di ini ya Palaran ya, di daerah Palaran, itu kalau musim hujan agak lama itu banjir tuh, terus ya banjir lumpur gitu ya karena tercampur. Nah, jangan-jangan kita bicara soal pembangunan daerah tuh kita jarang membicarakan itu juga gitu. Kita fokus pada gimana perusahaan ABC itu menyediakan lapangan kerja. Kita fokus bagaimana ada mall gitu ya, atau ada fasilitas yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah gitu ya, untuk fasilitas rekreasi yang jadi tanggung jawab pemerintah, tapi kemudian direbut ranahnya gitu ya, dalam tanda kutip, oleh swasta, yang kemudian jadi legitimasi mereka beraktivitas kan ya di situ. Nah, di banyak tempat itu kayak di Sulawesi ya misalnya, atau di Maluku Utara gitu, yang banyak memiliki cadangan nikel gitu. Belakangan ya isunya sama seperti itu, banjir, kemudian polusi, dan yang paling berbahaya adalah ISPA. Di penelitian dari teman-teman itu banyak ya, tren Asia, Selios gitu, melihat bahwa di daerah Morowali, Sulawesi Tenggara yang banyak nikel itu tingkat penyakit ISPA-nya naik cukup drastis gitu. Dan itu kan kita udah nggak bicara bahwa ini lapangan kerja atau nggak kerja ya, tapi udah bicara bahwa kamu hidup atau mati gitu. Nyawa manusia. Iya, nyawa manusia. Nah, tentu sebenarnya pembangunan yang diharapkan di Indonesia kan bukan yang seperti itu ya, seharusnya yang kita harapkan. Nah, kalau bicara lebih detail gitu ya pada apa yang harus kita lakukan, kalau sebagai masyarakat sipil kita tentu melakukan banyak riset, melakukan banyak advokasi, melakukan banyak kampanye untuk membangun kesadaran ke lebih banyak orang. Bukan hanya masyarakat sipil, sesama masyarakat gitu ya, atau sesama warga negara, tapi juga ke pemerintah gitu, bahwa ini loh
Misalnya di Merauke, kalau kalian buka food estate seluas sekian ribu hektar, dampaknya begini nih ke masyarakat gitu. Masyarakat adat, betul tadi, masyarakat adat yang harusnya punya ruang hidup gitu ya, yang dia hidup sebelum ada negara Indonesia, tapi kemudian karena mereka nggak punya sertifikat tanah gitu misalkan terhadap tanahnya, karena tanahnya masih berada dalam kawasan hutan gitu ya, yang mana itu berarti milik negara gitu kan karena kawasan hutan. Nah kemudian jadi kehilangan ruang hidupnya karena digusur, karena konsesi masuk gitu ya. Nah itu yang tentu nggak kita harapkan. Jadi campaign, kemudian advokasi, riset itu terus dilakukan oleh masyarakat sipil sejauh ini ya, dan memang hasilnya belum tentu selalu memuaskan gitu ya. Ada 1-2 yang memuaskan, misalnya kalau teman-teman ikutin itu yang Raja Ampat tuh. Dan kan dulu kampanyenya cukup kenceng ya di Instagram, apa, Save Raja Ampat gitu ya, dan kebetulan momennya juga tepat gitu. Nah itu salah satu contoh berhasil. Tapi kemudian memang nggak sepenuhnya ketika kita berhasil campaign, kita juga dapat mengubah kebijakan gitu ya. Buktinya kemarin dibuka lagi itu Raja Ampat. Nah tentu bukan pembangunan itu kan yang kita harapkan. Nah sebenarnya dalam regulasi nasional gitu tuh kita udah punya beberapa jaring pengaman gitu ya. Misalnya ketika kita ngomongin ruang hidup gitu, negara kan punya namanya RT/RW, rencana tata ruang gitu ya. Kemudian RDTR, rencana detail tata ruang, bahkan sampai pada tahap itu. Kemudian untuk pesisir punya RZWP 3K, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian lebih kecil lagi, buat usaha-usaha itu harus punya AMDAL gitu, analisis mengenai dampak lingkungan. Terus di atasnya lagi ketika satu wilayah gitu ya mau dilihat atau mau secara tata ruang mau dibuka untuk industri, maka harus punya KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Oh ini kalau dibuka nanti dampaknya ke air apa, ke udara apa gitu-gitu. Nah tapi memang kembali lagi pada political will atau kehendak politik ya, atau kemauan dan keberpihakan pemerintah, terutama kalau di daerah ya kita bicara dinas gitu ya, terhadap lingkungan hidup mereka gitu. Nah kalau mereka mau punya aturan dengan norma sekuat apapun, terus ya namanya pejabat kita ya, kita punya undang-undang tindak pidana korupsi itu dari tahun 1999, tapi sampai 2025 kemarin Gubernur Riau aja di OTT gitu kan. Nah kita mau punya aturan yang sekuat apapun, kalau kehendak politik pemerintahnya nggak ke arah lingkungan, nggak berpihak pada lingkungan, ya akan sama aja gitu ya. Tapi itu tentu nggak mengurangi semangat kita ya untuk mengadvokasi regulasi-regulasi terkait itu. Itu jadi kalau kita ngomongin peraturan sebenarnya udah banyak gitu. Dari tingkat wilayah, daerah maksudnya, provinsi, kabupaten dan sebagainya, sampai tingkat nasional itu udah ada. Kalau bicara undang-undang, kita juga udah punya undang-undang 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu cukup kuat ya, bahkan di namanya aja tuh dia taruh perlindungan dulu baru pengelolaan. Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup gitu. Di situ ngatur kalau misalnya buka usaha harus punya AMDAL, kebijakan harus buat KLHS kayak gitu-gitu. Nah itu ada di situ, harus ada analisis mengenai daya dukung daya tampung lingkungan hidup gitu. Kalau kita nyebutnya D3TLH. Nah itu sangat penting ya, walaupun kita belum punya, negara kita belum punya analisis yang cukup dalam di D3TLH itu, tapi itu menjadi salah satu kebijakan yang sangat penting karena menentukan pada area mana itu tuh boleh dibuka untuk sawit misalnya, boleh dibuka untuk tambang, boleh dibuka untuk perumahan dan sebagainya gitu ya. Pada area apa yang diperbolehkan dan nggak diperbolehkan, nggak cuma berdasarkan legalitas ya, oh ini ada tanahnya, sertifikatnya dan sebagainya, tapi berdasarkan dampaknya nanti. Makanya daya dukung dan daya tampung gitu, kemampuan satu wilayah atau area itu terhadap bagaimana dia ditinggali oleh manusia. Yang kita itu udah punya aturan-aturan kayak gitu, tapi memang pada implementasinya ya banyak ini ya, banyak yang nggak sesuai harapan gitu. Ya misalnya ada tambang di wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil itu kan salah satu bentuknya bahwa ini diimplementasinya buruk. Itu sih secara umum dari regulasi. Berarti dari segi ya regulasi, dari aturan hukum yang ada sebenarnya udah luar biasa bagus. Udah. Mungkin belum sampai pada tahap luar biasa bagus, tapi udah cukup
Udah cukup oke lah bagus. sebenarnya kalau Oke. kita bilang dia sebagai safeguard Oke. atau jaring pengaman gitu, dia udah cukup oke. Iya, soalnya banyak bahkan istilah-istilah Hmm, aturan yang baru saya tahu setelah hmm, Mas jelasin tadi, nggak sampai ke telinga saya. Jadi hmm, waktu saya dengar, wow, hmm, hmm, udah cukup cukup detail lah mengatur akan banyak hal. Cuman tadi lagi-lagi seperti banyak bidang lain dari segi implementasinya yang masih hmm. kurang ya. Betul. Kalau bahkan nih kalau misalnya ngomong pembangunan, mungkin Iya, kamu atau teman-teman lebih tahu ya karena di Visipol kan ya. iya, Ah, soal teorinya, konsepnya mungkin lebih tahu. Tapi secara legalitasnya aja, itu kita punya kan RPJMN ya, iya. rencana pembangunan jangka menengah, Nah, jangka panjang. iya, Udah itu di nasional, ada lagi di daerah, iya. RPJPD, RPJMT. Ada di provinsi, ada lagi di kabupaten. Paten, iya, Dan di masing-masing rencana itu harus punya peta kan ya. iya. Salah satunya peta yang harus diharuskan adalah RT/RW. Dan di Oke, RT/RW itu harus ada RDTR, rencana detail tata ruangnya. Di RDTR harus punya analisis KLHS, kajian lingkungan hidup strategisnya. Udah tuh, udah lengkap semuanya. Ada daya daya tampung tadi, analisis daya daya tampung. Udah lengkap semua. Kalau udah lengkap, kalau ada pembangunan harus lagi memenuhi namanya AMDAL, analisis mengenai dampak dampak lingkungan. lingkungan. Itu kan sebenarnya udah cukup berlapis dan Iya, banyak gitu iya, 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 kalau bicara soal regulasi. iya, Cuman balik lagi ketika kita bicara implementasi itu ada banyak faktor dan aspek gitu. Kalau aspek politik tentu iya banyak ya. Salah satu contohnya misal kedekatan politik ya. iya. Kalau kita nyebutnya ada oligarki gitu-gitu Oligarki. ya. Yang kalau di daerah itu kan cukup terasa kan ya. Gimana misalnya kepala daerah yang punya hutang politik gitu-gitu kemudian memberikan akses kepada orang-orang yang punya uang untuk membuka lahan di situ. Oke, Aku sih bilang, aku nggak bilang bahwa itu tidak menguntungkan secara ekonomi ya, oke. tapi kita harus lihat juga jangka panjangnya. Sawit Iya, itu kalau udah dibuka sawit, satu lahan udah dibuka sawit, kemungkinan balik lagi jadi hutan itu sangat kecil. Ya. Kalaupun bisa itu, ya mungkin biayanya sangat mahal. sangat Kalau mahal, udah betul. buka sawit tuh memang Betul, betul. konsekuensinya cukup besar. Jadi memang di Indonesia itu regulasi soal sawit cukup banyak. Makanya dari permen, bahkan sampai perpres gitu waktu itu ya. Soal sawit berkelanjutan. Oke. Ada namanya Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSB. Nah, itu mendorong kalau buka sawit syaratnya ABCDE. Nah, itu misalnya di sawit di tambang juga demikian kan ya. Kalau di Sulteng Sultra itu kan banyak analisis teman-teman, oh ini punya keterkaitan politik A dengan B, B dengan C gitu kan ya. Oke. Nah, itu kan balik lagi kalau udah pada tataran praktek banyak faktor-faktor yang kita eh, kita harus lepaskan itu dari pembacaan regulasi Iya, doang iya, gitu. iya. Nah, apalagi kalau mereka udah bermain kemudian masuk ke dalam sistem. Oke. Ada yang namanya kan state capture ya. Iya. Gimana satu regulasi atau state gitu kan eh, pemegang kewenangan untuk membuat regulasi itu di capture atau di sandera gitu ya. Iya. Misalnya tergambar dalam UUCK gitu. Ketika UUCK alih-alih dia menciptakan lapangan kerja secara masif, justru memberikan akses terhadap pebisnis-pebisnis untuk mendapat kemudahan membuka bisnis yang ekstraktif gitu-gitu. Oke. Misalnya PSN. PSN itu kan banyak sekali industri ekstraktif di situ ya. Baik itu food estate, pertambangan dan sebagainya itu cukup banyak. Nah, itu sih gambaran Iya. secara umum overview regulasinya. Ya cuman kalau kendala-kendalanya kayak Mas sebutkan tadi Hmm, berulang-ulang kali dan hmm, itu dapat kita lihat lah dalam banyak kasus. Misalkan kendalanya karena ada di pengampu kebijakannya, ada di aktor politik yang kadang punya kepentingan ini itu. hmm, Iya, sejauh mana gapai tangan kita buat bisa hmm, membantu menyuarakan atau ikut merubah ini dalam konteks masyarakat sipil hmm. atau lembaga, organisasi, komunitas dan lain sebagainya, mahasiswa. Kalau mahasiswa mungkin ini ya kapasitasnya terbatas gitu ya. Iya, Aku nggak bilang terbatas, mungkin bisa jadi lebih pintar, lebih mengetahui, lebih punya strategi gitu. Tapi bagaimana mahasiswa terhubung dengan pengambil kebijakan itu kan agak cukup jauh gitu ya. iya, Ya paling teman-teman yang bisa lakukan kan aksi massa, kemudian ya aksi massa kalau dilakukan secara konsisten aku pikir juga bagus ya. iya, Nah, cuman kalau teman-teman di masyarakat sipil, di NGO,
kemudian bekerja sama dengan akademisi gitu. Aku kira walaupun tantangannya berat tapi tetap bisa melakukan advokasi itu. Misalnya di beberapa kasus korupsi sawit gitu, itu kan Iya. terbongkar karena ya dikerjakan bersama-sama gitu antara Oke. masyarakat sipil yang ada di daerah gitu, misal Walhi Riau gitu, atau teman-teman masyarakat sipil di Kalimantan dan sebagainya gitu. Mereka ikut menginvestigasi, ikut memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membangun case, oh benar nih sawit di sini ilegal. Apalagi masyarakat di daerah itu kan tumpuan ya dalam hal advokasi-advokasi kayak gini, karena mereka yang merasakan langsung gitu, mereka yang tahu lebih dalam, oh ini tanah masyarakat adat A nih, harusnya nggak dibuka untuk tambang gitu gitu. Nah kan mereka lebih tahu dah, ketika masyarakat itu memiliki kesadaran kolektif yang sama ya untuk sadar bahwa ada masalah. Mm-mm. Nah aku pikir itu juga membantu untuk menyetop lah ya, atau setidaknya meminimalisir praktik-praktik oligarki yang merugikan lingkungan seperti Oke. tadi. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya Mas ya. Hmm. Saya apa kira-kira bukan rekomendasi deh. Gini kita main what if aja. Semisal Mas besok jadi presiden ya, Waduh, dalam hari presiden berat banget. pertama kebijakan apa yang Mas ambil Mhm. terkait isu lingkungan di hari pertama? Kebijakan apa yang langsung Mas gelontorkan? Eh, ada dua mungkin undang-undang yang harus didorong untuk disahkan. Oke. Pertama, undang-undang masyarakat adat, karena ini akan memberikan pengakuan. Pembangunan mau sehebat apapun gitu, kalau menyingkirkan masyarakat adat, ya akan Ah, sia-sia aja. iya betul. Ya contohnya di Australia gitu ya. Ya, Iya. ketika suku aborigin tersingkirkan gitu dari pembangunan ya, bagus kan Iya, Australia gitu menjadi betul. negara modern, negara pertama gitu. Nah, itu jadi masyarakat ada. Jadi pembangunan harus melibatkan mereka Masyarakat secara adat. partisipatif gitu ya. Jangan sedikit pun mengambil hak-hak mereka gitu. Oh, oke. Tentu yang hak-hak yang dilindungi oleh negara gitu ya, yang udah dijamin gitu. Misalnya ruang hidup, kemudian lingkungan yang baik dan sehat dan sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah undang-undang keadilan iklim. Keadilan iklim. Kenapa? Undang-undang keadilan iklim itu memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan aksi-aksi iklim, adaptasi dan mitigasi secara lebih baik gitu. Oke. Adaptasi itu kan sebenarnya kita udah banyak lakukan ya, misalnya membangun tanggul itu bentuk adaptasi iklim. Kemudian memperkaya varietas pertanian gitu ya, itu bentuk adaptasi iklim, karena di beberapa tempat kan iklim berubah, kemudian lahan menjadi lebih kering gitu. Kalau teman-teman buka berita di NTT itu kan lagi kekeringan tuh, kekeringan di ladang mereka. Nah, mitigasinya juga harus kuat. Mitigasi iklim itu seperti mengurangi emisi gas rumah kaca gitu, dengan aksi-aksi ya entah itu transisi energi, memensiunkan dini PLTU, mentransformasi transportasi menjadi lebih banyak mungkin mobil listrik, transportasi publik gitu ya. Tapi walaupun mobil listrik masih problem ya, sangat problematik gitu, karena dia menggunakan nikel. Walaupun ini juga masih sangat Iya, iya. sangat ini ya, sorry maksudnya dalam konteks EV itu sebenarnya masih sangat kompleks, karena temuan dari teman-teman tuh menemukan bahwa ternyata banyak nikel di Indonesia tuh bukan untuk EV, tapi untuk stainless steel gitu. Oh, oke. Nah, ini kan agak bertentangan nih, padahal kita ingin mendorong industri bersih, industri nikel ya, bukan industri Iya, bersih, iya. sorry, industri nikel untuk jadi salah satu bahan baku transportasi yang lebih bersih gitu kan, bersih Iya. dalam bentuk air fresh gitu ya. Nah, itu dua undang-undang yang kita dorong untuk disahkan. Dan terakhir harus punya analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Jadi seluruh pulau di Indonesia harus punya dan harus tahu mana aja wilayah yang boleh dibangun dan nggak boleh dibangun. Boleh dan nggak boleh itu dalam artian, oh kalau di sini nggak boleh karena kalau ini dibangun maka wilayah sini akan banjir. Oke. Ini kan banyak terbukti ya, kalau kita ngomong Iya, iya, Jakarta iya, misalnya di iya. daerah Kali Ciliwung itu banyak, kalau teman lihat ada apartemen bahkan di samping sungai persis. Sempadan tuh ada apartemen apa namanya itu yang di apa Cawang. Nah itu kan ada tuh Ah, apartemen yang di sempadan gitu. iya. Nah itu kan aku nggak tahu ya, kalau kata temanku yang geografi itu lama-lama akan jadi pulau gitu, karena Lama-lama. dia motong sungai gitu kan. Nah ya Oh, ada sungai iya. kan ada yang bentuknya U gitu ya. Nah Iya. dia ada di tengah-tengah U itu. Nah Oke. kalau lama-lama ya, kalau teman-teman dia di Kalimantan banyak tuh sungai yang U terus nanti bercabang gitu. Nah, Iya. cabangnya hilang. Oh, iya. Nah, itu tuh Karena dulu aslinya sungainya bentuknya U U. gitu, tapi kemudian karena sungai itu kayak ingin
Iya, iya. airnya ingin berjalan lurus, maka Akhirnya ya udah jalur airnya berubah ya. jalur airnya Iya, berubah. iya, iya. Nah, nanti yang di sisi kosongnya U ini akan jadi pulau. Oke. Nah, itu kan bentuk bahwa dalam pembangunan kita lihat di Jakarta aja lah nggak jauh-jauh. Iya, iya. Banyak pembangunan yang nggak memperhatikan dampak ke depannya gitu. Banjir kemarin di perumahan yang di Bekasi itu kan Iya. bentuk bukan karena airnya datang ke situ kan, karena itu memang jalurnya air. Jalur air, betul. Terus kemudian Simatupang gitu. Kalau teman-teman lihat bentuk konturnya kan dia sebenarnya wilayah-wilayah cadangan air ya. Kemudian dibangun banyak banget apartemen, sentral bisnis gitu-gitu. Nah, bahkan di dekat kita juga banyak sih masalah-masalah kayak gitu. Jadi kita emang harus punya analisis dari dukun daya tabungan itu untuk ngasih tahu ke kita, wilayah ini tuh harusnya jadi serapan air, wilayah ini tuh harusnya jadi wilayah untuk perlindungan flora fauna gitu-gitu ya. Kalau udah masuk ke Sumatera Kalimantan itu kan lebih kompleks lagi gitu. Iya. Nah, itu sih Oke. kalau what if diriku. Tapi kamu kayaknya harus juga dong. Jawab dong. Kalau kamu Baru jadi mau di closing Mas, udah mau iya, ditanya lagi. kalau jadi NGO nih, saya dengan presiden kali ya. Jadi masyarakat sipil Kejauhan. Kalau sebagai masyarakat sipil gimana tuh? untuk melihat masalah-masalah ini ya. Mhm. Ya sebenarnya ya saya sering kali lihat bagaimana aturan perundang-undangan dan tadi bahkan setelah Mas jelasin jadi saya tahu lebih banyak lagi. Mhm. Sebenarnya kalau kita menjalankan apa aja yang udah diamanatkan sekarang, para aktornya ya semualah Mhm. dari pemerintahnya, birokratnya, kemudian masyarakatnya, lembaga-lembaganya, kadang lembaga-lembaga juga atau Mhm. organisasi juga ada yang melenceng dari apa yang disuarakan di depan umum kan. Iya. Ya kalau semuanya bisa bermain peran, ya saya ngelihat bernegara itu sebagai lagi main peran aja, ada yang berperan sebagai ini, sebagai itu. Mungkin sekarang saya sebagai mahasiswa yang lagi ngerjain Mhm. tugas, ya bisa memainkan perannya dengan ya berlandaskan undang-undang yang udah Mhm. ada. Nggak usah jauh-jauh pakai etika moral, kita jalankan apa yang udah diamanatkan aja, harusnya dapat berjalan dengan damai semuanya, Mas. Mhm. Ya mungkin cuman itu nggak terdengar gampang diucap, cuman buat dilakuin kan akan sulit. Betul, betul. Ya. Ya, mungkin kalau aku sih ini ya, karena bicara pembangunan gitu. Buatku no development on a dead planet. Gak ada Iya. pembangunan di bumi yang mati. Ya, Oke. gampang lah kalau teman-teman lihat bekas-bekas tambang yang Iya, itu dia. udah yang di Kalimantan gitu ya, udah jadi lubang tambang yang besar. Kita lihat terus kita mau ngapain di lubang tambang yang gede itu. Padahal mungkin dia dulunya adalah hutan yang bisa Hutan. jadi tempat rekreasi, mungkin bisa jadi tempat hiking dan Oh, sebagainya. oke. Nah, tentu itu bukan berarti kita menolak seluruh bentuk pembangunan ya. Mhm. Tapi kalau pembangunan itu dilakukan dengan konsep yang berkelanjutan, Iya, aku kira itu bisa jadi jalan tengah gitu. iya, Boleh ditambang gitu misalnya, tapi harus dilihat dulu analisisnya dampaknya gimana iya. nanti. Terus komitmen dia untuk memulihkan lahannya gimana. Ini kan sekarang kita punya aturan soal pemulihan tapi nggak dijalankan kan. Iya, Buktinya itu banyak dia lahan kendalanya. tambang yang malah jadi kolam gitu-gitu ya. Iya, Nah, betul. itu sih no development on a dead planet. Jadi mau bicara pembangunan sampai pertumbuhan ekonomi 9% di 2029 gitu. Tapi kalau buminya mati di 2034 ya buat apa Buat gitu. apa, betul. Mungkin sekian ya podcast kita. Oke, Ya, oke. terima kasih ya Mas Adam. Kalau ada salah-salah kata dari saya. Aman, aman. Ya, sekian. Terima kasih.